Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Ferian PDT untuk topik materi kita implementasi kurikulum merdeka dalam alur kerja terintegrasi PMM. Bapak Ibu, pada kesempatan kita yang keempat, topik kita itu adalah praktik penyusunan kinerja terintegrasi PMM. Jadi artinya nanti setelah Bapak Ibu masuk pada akun e-guru ID-nya tentang pengelolaan kinerja, seperti biasa kita masuk sebagai pegawai. Itu kita akan mulai bagaimana menyusun praktik kinerja. Jadi Bapak Ibu, setelah RHK kita sepakati, ada beberapa tahapan dalam penyusunan kinerja kita. Yang pertama itu adalah pelaksanaan observasi. Kemudian nanti selanjutnya akan dilakukan pemantauan kinerja atau pelaksanaan observasi oleh atasan. Jadi kalau kita perhatikan, observasi itu istilahnya dalam penilaian kinerja itu tidak jauh beda dengan supervisi. Nantinya selanjutnya itu pembinaan kinerja. Di sini akan diisi dokumen tindak lanjut. Dalam akan ada refleksi dan diskusi kita dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kemudian untuk bagian kedua itu adalah pelaksanaan tindak lanjut. Jadi kalau kita sudah mengisi dokumen tindak lanjut, kita melakukan pelaksanaan tindak lanjut. Dalam hal ini ada pembinaan kinerja pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian selanjutnya nanti ada pembinaan kinerja, itu merupakan isi dokumen refleksi tindak lanjut, hasil diskusi kita dengan atasan untuk mengisi capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang pertama ini pemantauan kinerja isi dokumen persiapan. Ini kita lanjutkan. Ini akan dilihat dokumen persiapan. Ini sesuai dengan dimensi prioritas kita. Jadi dalam hal ini kita diskusi dengan atasan, di mana formulir diskusinya itu disesuaikan. Dalam hal ini sebelumnya, sebagai contoh di sini kita melakukan pilihan penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan pilihan Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan atasan seperti apa. Jadi kalau penerapan disiplin positif itu prakteknya adalah tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati. Di sini akan ada pilihan target perilaku berdasarkan indikator pilihan. Yang pertama itu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kedua, nanti guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, nanti guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Di sini sebagai contoh pilihan itu guru memilih yang target perilakunya itu adalah melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi setelah dipelajari guru yang mengajar kelas 10 ini belum menyusun kesepakatan kelas, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran salah satu contohnya penerapan disiplinnya atau disiplin yang positif masih kurangnya motivasi belajar.
Nah, di sini nantinya akan ada pertanyaan apa saja yang akan Anda lakukan untuk mencapai target perilaku. Jadi target perilaku kita itu adalah refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Di sini contohnya kami menyusun itu yang pertama kita mengidentifikasi akar masalah bisa melalui diskusi atau wawancara individu dengan peserta didik. Kemudian yang kedua itu evaluasi kesepakatan kelas. Kita evaluasi sebelumnya belum pernah. Yang ketiga, kalau sebelum belum pernah kita susun. Ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas. Jadi karena belum pernah kesepakatan kelas itu kita libatkan siswa sehingga nanti mereka memiliki tanggung jawab atas aturan yang sama-sama nanti mereka susun, yang disusun bersama misalnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya kita isikan kapan jadwal praktek kinerjanya. Jadi untuk jadwal ini memang kita harus berdiskusi dengan atasan atau mungkin ada tim observasi atau tim supervisi yang telah ditunjuk kepala sekolah supaya nanti keterlaksanaannya bisa sesuai dan tidak dempet dengan kawan-kawan lain. Kemudian pada jenjang sekolah kita nanti mulai dari PAUD, SD, LSTP atau SMK, SLB. Jadi ini contohnya kami SMK, ini kelas 10. Ini mata pelajarannya. Boleh kita buat catatan lain nih, observasi pada pembelajaran apa mata pelajaran kita, kelasnya, kemudian seperti tadi harinya dan tanggalnya, tanggal misalnya. Ini boleh kita jelaskan penguatan dari yang di atas untuk detail jamnya. Setelah itu nanti kita unggah perangkat pembelajaran kita dalam format PDF. Lebih banyak nanti maksimal 10 MB. Kalau ini kita sudah mengunggah, bisa kita kumpulkan. Kalau belum itu draft. Jadi simpan dan keluar. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana nanti keseluruhan pemantauan kinerja, pembinaan kinerja dan selanjutnya, mari kita lihat itu pada periode sebelumnya yang sudah pernah kita isi. Kita lihat di sini. Di sini. Jadi di sini kan tadi isi dokumennya sudah ada misalnya. Nanti ini kita lihat ini atasan. Jadi mengisi dokumen rating observasi kita dan juga nanti sesuai dengan target perilaku, kemudian tadi upaya mempelajari kita akan tampil di sini. Nantinya persiapan di sini penjelasannya, persiapan dengan matang dan semangat. Bapak Ibu, kita lihat setelah observasi praktek kinerja itu ini pemantauan kinerja sudah kita cek tadi. Kita cek bagaimana nanti bentuk pembinaan kinerja dalam isi dokumen tindak lanjut. Jadi ini kita lihat. Ini contoh yang semester lalunya ini. Jadi di sini pada dokumen tindak lanjut ada target perilaku. Jadi target perilaku yang sesuai dengan dimensi prioritas. Nantinya atasan akan memberikan apakah dilakukan dengan efektif atau belum efektif. Dan nanti atasan kita juga memberikan catatan terkait dari target perilaku. Dan selanjutnya nanti atasan kita akan memberikan rekomendasi kepada kita. Ini kita lihat dulu lanjut. Ini dokumen tindak lanjut. Sehingga nanti dari formulir diskusi tindak lanjut akan ada pertanyaan bagaimana refleksi Anda terhadap praktek kinerja selama observasi. Jadi ini adalah refleksi kita sebagai guru. Kita sesuaikanlah dengan tadi rating observasi atau katakanlah tadi berdasarkan dimensi prioritas atau akar masalahnya.
Jadi di sini ada panduannya. Panduannya apakah nanti tantangan yang kita hadapi bisa merupakan salah satu mungkin kesulitan yang kita hadapi. Mungkin aspek praktek yang ingin kita tingkatkan. Selanjutnya mungkin perubahan praktek agar berdampak lebih nyata pada pembelajaran. Dalam hal ini kita perlu jelaskan tantangan tersebut setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan tersebut. Kemudian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Kemudian dampak dari tantangan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengisi formulir tindak lanjut, ini ada pilihan belajar. Pilihan belajar ini harus kita sesuaikan apa tujuan tindak lanjut yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja kita. Jadi tadi disampaikan bahwa praktek kinerja kita itu sesuai dengan kesepakatan kita dengan kepala sekolah dalam upaya memang meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi ini kita tuliskan. Ini mungkin sebagai contoh pada semester yang lalu itu metode pembelajaran aktif. Kemudian kalau tujuan tindak lanjut sudah kita tuliskan, kira-kira apa upaya yang ingin kita lakukan dalam mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini ada keterkaitannya. Jadi kalau kita sudah menyusun tujuannya, kemudian apa upaya yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut. Di sini contohnya metode pembelajaran aktif. Itu bisa di sini contohnya menggunakan teknik kolaboratif. Kemudian setelah kita mengisi upaya yang ingin kita lakukan mencapai tujuan tersebut, kita perlu juga menyusun kira-kira kapan akan melakukan aksi tersebut. Ini boleh dalam materi kita sebelumnya ada yang rentang waktu 3 bulan atau ada yang, dan ini kita sesuaikan dengan situasi sekolah kita. Kemudian juga Bapak Ibu, masih ada ini instrumen yang kita isi lagi, apa dukungan yang kita butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Mungkin di sini sebagai contohnya penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, Guru Hebat Nusantara, selanjutnya setelah kita memilih pilihan belajar, kemudian opsional pilihan belajar dari PMM. Jadi di sini masih ada opsi pilihan belajar mandiri. Jadi di sini yang pertama sekali, apa tujuan tindak lanjut yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja. Ini sesuai dengan Perdijen GTK nomor 2626 tentang model kompetensi guru. Di sini ada pilihannya. Di sini mungkin salah satu contoh kreativitas inovasi. Di sini nantinya Bapak Ibu bisa klik pelajari modul. Ada modul-modul terkait kreativitas. Ini minimal ini Bapak Ibu pelajari materi-materi ini sampai melakukan post test. Adapun kalau memungkinkan nanti Bapak Ibu untuk melakukan aksi nyata itu sangat diharapkan kalau Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Tapi kalau pun sertifikatnya belum didapatkan, nanti untuk peningkatan kinerja bisa saja sertifikat yang lain. Yang penting di sini kita ada melakukan upaya belajar dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi kami juga melihat bahwa memang untuk ini tidak wajib, tetapi kaitannya ini kita tetap pelajari mengenai sertifikatnya, apakah nanti bisa didapatkan, kita masukkan, kalau tidak juga tidak masalah karena upaya belajar kita. Jadi Bapak Ibu, demikian sampai kepada opsi pilihan belajar. Kita lihat lagi selanjutnya di sini seperti yang tadi. Ini sudah ada pembinaan, kemudian pelaksanaan tindak lanjut. Ini berisi pembinaan kinerja tindak lanjut. Ini kita lihat, kita cek yang terlalu. Ini di akun kepala sekolah. Di sini yang bisa kita lihat nih, pembinaan kinerja isi dokumen represi tindak lanjut. Ini berdasarkan yang pilihan belajar kita tadi. Kita sudah melakukan
tujuan pilihan belajar kita itu mengadopsi metode pembelajaran aktif. Kemudian upaya tindak lanjut kita menggunakan teknik kolaboratif. Kemudian periode tindak lanjut kita November. Kemudian kebutuhan dukungan, penyediaan atau pembelian alat dukung. Ini berdasarkan yang kita susun sebelumnya. Di sini Bapak Ibu, setelah kita melakukan pilihan belajar, setelah kita melakukan tindak lanjut, ada lagi instrumen refleksi. Di sini yang pertanyaan yang pertama, apa inspirasi baru yang kita dapatkan dari tindak lanjut? Ini yang pertama, ini inspirasi. Ini kita isikan, mungkin salah satu contohnya upaya tindak lanjut guru melibatkan penggunaan teknik kolaboratif, memberikan ruang guru untuk bertanya, meningkatkan pemahaman keterampilan sosial siswa, mengajak siswa bekerja sama dalam proyek atau tugas. Ini kita tuliskan sedetailnya. Cuma di sini dibatasi 500 kata. Kalau sudah nanti terkait inspirasi baru, kemudian ada lagi dalam formula tindak lanjut, berdasarkan inspirasi ini, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan yang telah kita lakukan. Jadi ini merupakan capaian. Setelah kita menerapkan inspirasi kita, capaiannya seperti apa? Ini memang saling berkaitan atau istilahnya konsisten dari upaya tindak lanjut kita. Jadi kalau upaya tindak lanjut kita kolaboratif, nanti capaiannya seperti apa? Ini menerapkan teknik kolaboratif, membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mengerjakan proyek yang memerlukan kerjasama tim seperti penelitian bersama atau proyek bersama. Kemudian menyediakan seksi tanya jawab di akhir pelajaran, mendorong siswa untuk bertanya dan berbagi, dan seterusnya. Dalam hal ini kita sudah melaksanakan perubahan praktik. Ini sudah ada nilai upaya yang kita lakukan dan sudah ada perubahannya. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, di sini juga dalam refleksi tindak lanjut identifikasi 3 tantangan yang paling sulit kita hadapi. Jadi dalam melaksanakan tadi inspirasi atau capaian yang sudah kita lakukan sesuai dengan upaya tindak lanjut kita, teknik kolaboratif tadi, kira-kira bagaimana kesulitan kita. Jadi ini kita tulis tantangannya. Ini ada tiga tantangan. Ini sebagai contoh, itu tantangan yang pertama itu adalah mengatur waktu diskusi kelompok dan sesi tanya jawab tanpa mengurangi waktu pembelajaran dan penyampaian materi. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa mungkin memiliki akses yang memadai kalau kita menggunakan peralatan TK, memfasilitasikan pembelajaran interaktif. Kemudian ketiga, beragam tingkat pemahaman. Di sini kita ketahui bahwa adanya keberagaman tingkat pemahaman siswa juga akan menjadi tantangan kita dalam menerapkan pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya, setelah kita memberikan atau mengisikan 3 tantangan sulit, kira-kira bagaimana ke depannya rencana kita untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi ini semacam adanya upaya perbaikan kita. Mungkin ini saling berhubungan. Ini sebagai contoh di sini, ini manajemen waktu. Kemudian yang kedua, akses teknologi. Yang ketiga, beragam tingkat pemahaman. Kita lakukan asesmen awal secara rutin untuk memahami kebutuhan anak didik. Lalu kita gunakan metode atau strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan tambahan siswa yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dalam refleksi tindak lanjut itu ada beberapa poin. Yang pertama, inspirasi kita, kemudian bagaimana capaiannya, kemudian bagaimana tantangannya, dari tantangan itu bagaimana upaya perbaikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berkait formulir refleksi tindak lanjut juga ada pilihan belajar kita yang di PMM. Jadi di sini kan ada tadi tujuan tindak lanjut kita. Ini terkait dengan dimensi prioritas kita. Kalau ini contohnya instruksi pembelajaran. Kemudian periodenya.
kebutuhannya. Ini yang sudah kita isi. Di sini juga nantinya akan ada instrumen yang harus kita isi. Kira-kira apa inspirasi baru yang kita dapatkan dari upaya tindak lanjut pilihan belajar kita di PMM ini. Nah, ini kita tuliskan. Kemudian inspirasi tersebut juga apa capaian-capaian yang kita berikan, yang kita dapatkan setelah kita melakukan pilihan belajar PMM ini. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi ya. Kalau yang di atas itu adalah inspirasi dari kita dalam melakukan tindak lanjut melakukan model pembelajaran kolaboratif. Sedangkan yang kedua inilah adalah tindak lanjut dari pilihan belajar kita di PMM. Dan juga selanjutnya ada juga kita isikan 3 tantangan yang sulit yang kita hadapi dalam melakukan perubahan ini, perubahan terkait dengan belajar di PMM ini. Kemudian setelah kita tuliskan, identifikasikan tantangan, bagaimana pula nanti rencana kita dalam melakukan perbaikan. Jadi Bapak Ibu, ini nantinya yang akan kita lakukan dalam praktek penyusunan kinerja kita. Jadi Bapak Ibu, kita coba kembali tadi ke apa kita. Jadi sini sudah selesai. Barangkali nanti selanjutnya tentu saja rangkai periode penilaian. Jadi Bapak Ibu, Guru Hebat Nusantara, demikian materi-materi inti untuk pertemuan kita terkait praktek penyusunan kinerja terintegrasi PMM. Mari selanjutnya kita berdiskusi di grup Telegram kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.